Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kavin Warna Sastra dari kelas 4D4TA NRP 001. Saya akan mempresentasikan tentang tugas makalah K3 di dalam pesawat. Untuk judulnya sendiri, analisa kecelakaan penerbangan di Indonesia untuk meningkatkan keselamatan dan penerbangan. Baik. K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Pengertian ketiga, menurut keilmuan keselamatan dan kesehatan kerja, adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, atau disingkat biasanya PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Ada beberapa penyebab kecelakaan pesawat, biasanya diakibatkan oleh 3 faktor utama, yaitu pertama, faktor teknis. Misalnya ada beberapa komponen di dalam pesawat yang belum terpasang pada saat repairing pesawat. Kedua, faktor cuaca. Apabila ada cuaca buruk, pada cuaca buruk ini cuaca tidak bisa ditebak. Tiba-tiba misal ada angin gitu. Jadi mau tidak mau pilot harus bekerja ekstra. Ketiga adalah faktor kesalahan manusia, atau bisa disebut dengan human error. Mungkin misal waktu repairing kurang mengecek ulang si engineeringnya. Adapun dasar hukum K3 di pesawat. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Di antaranya adalah mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, dan aman, nyaman, dengan harga wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat. Penyelenggara yang selamat dan aman di atas merupakan jaminan terpenting dalam penerbangan. Ini meningkatkan akan bahaya dan kecelakaan yang mudah ditimbulkan oleh pengguna suatu pesawat udara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013, Pasal 22 yang menyatakan bahwa Badan Usaha Angkatan Udara atau penyedia jasa penerbangan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi wajib memberitahukan adanya kecelakaan atau kejadian serius pesawat udara kepada KNKT. Adapun K3 di dalam pesawat. Pertama, memakai safety belt. Pemakaian safety belt ini biasanya pada saat landing dan take off. Kedua, menggunakan masker oksigen apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti turbulencing dan lain-lain. 3. Membaca buku panduan yang ada biasanya di saku bangku pesawat, agar apabila ada kecelakaan maka kita bisa menangani lebih awal. Ketiga, memakai pelampung apabila pesawat mendarat di tempat yang berair. Keempat, terdapat black box di sini. Apabila misal terjadi kecelakaan pada pesawat, maka ada jejak rekamnya. Yang terakhir adalah alat pemadam kebakaran. Apabila ada kebakaran kecil di dalam pesawat, maka kita bisa memadamkan sendiri dengan menggunakan apart. Baik, ini adalah data jenis kecelakaan pesawat yang diinvestigasi. Jenis kecelakaan penerbangan yang diinvestigasi. Di sini banyak kejadiannya itu, pada jumlah kecelakaan itu dari 2007 sampai 2009 tetap, lalu turun pada 2010, setelah itu naik pada 2011, lalu turun lagi 2012, lalu stabil hingga 2014,
pada saat accident pada 2007 hingga 2009 turun sedikit, lalu 2009 ke 2010 sangat turun banyak, ketika 2010 ke 2011 sangat naik banyak, 2011 ke 2013 turun, hingga 2014 pun stabil seperti tahun 2013. Jika waktu serious incident pada tahun awal-awal adalah cenderung turun, 2007 hingga 2013 itu mengalami kenaikan, serta 2014 sama dengan 2013. Baik, ini selanjutnya adalah penyebab kecelakaan pesawat dari tahun 2007 hingga 2014. Faktor manusia atau bisa disebut human error itu terdapat 60%. Faktor teknis penyebab kecelakaan itu 32%, sedangkan penyebab lingkungan, misal cuaca, itu 8%. Sumbernya dari database NKT 31 Desember 2014. Baik, selanjutnya adalah jumlah kecelakaan pada tahun 2007 hingga 2014. Pada tahun 2007 terdapat 21 kecelakaan pesawat, 2008 21 juga, hingga 2009 juga 21 sama. Pada saat 2010 melakukan 2010 penurunan 18, 2011 kenaikan drastis 32, 2012 29, 2013 29, 2014 30 kecelakaan. Total dari 2007 hingga 2014 terdapat 201 kecelakaan pesawat. Sangat miris ya. Adapun kesimpulan dari PowerPoint ini, pertama, perkiraan penyebab kecelakaan penerbangan yang paling dominan adalah faktor manusia. Presentasinya mencapai 60%. Hal ini menunjukkan tugas yang berat pada Dirjen Perhubungan Udara untuk selalu mengawasi dan menetapkan standar operasional penerbangan yang dilaksanakan oleh beberapa operator di Indonesia. 2. Lokasi atau tempat adanya accident dan serious incident yang cukup tinggi di wilayah Indonesia Timur, terutama Papua. Kondisi ini perlu menjadi catatan serius karena wilayah ini masih mengandalkan transportasi udara untuk distribusi logistiknya. Selanjutnya saran. Berdasarkan kesimpulan seperti diuraikan di atas, maka beberapa saran yang dapat diberikan kepada penelitian ini adalah: pertama, peneliti dapat dilanjutkan dengan mengoptimalkan State Safety Program atau disebut SSP sesuai dengan program dari ICAO sehingga jaminan keselamatan penerbangan dapat ditingkatkan. 2. Mengingat human factor merupakan kontribusi dominan terjadi kecelakaan pesawat udara, penelitian dapat dikembangkan mengamati hal tersebut untuk meningkatkan keselamatan penerbangan di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.